Kita kan pasti juga mempunyai keluarga di Indonesia. Jadi kita kan bisa mengirim uang itu ke rekening yang ada di Indonesia itu menggunakan jasa pengiriman. Di sini tuh banyak sih perusahaan-perusahaan jasa pengiriman uang yang banyak banget gunakan, yaitu sendiri SBI Remit Indonesia sama Kyodai. Jadi untuk SBI Remit Indonesia sendiri itu maksimal kita bisa ngirim itu ke 3. Jak, welcome back to my channel bre. Ya kembali lagi bersama gue tentunya di channel Koicang Channel ya. Makasih bagi kalian yang udah mau klik video kali ini. Makasih bagi kalian yang udah subscribe, yang udah ikuti aku dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Tentunya secara tidak langsung kalian mendukung aku, mensupport aku untuk terus bersemangat buat ngupload konten-konten yang bermanfaat, buat magang ke Jepang, kerja ke Jepang, maupun kehidupan Jepang. Pokoknya tentang kehidupan Jepang, magang Jepang tentunya di channel ini ya teman-teman. Baca. Dan ketika kalian udah subscribe, jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng, karena ketika kalian nyalain tombol lonceng, setiap aku upload video kalian langsung dapat notifikasi dan langsung cek pantengin kui. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas di pagi hari yang cerah ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan semua doa-doa kita cepat dikabulkan. Ya, gini ya teman-teman. Di sini aku pengen lanjutin videoku yang kemarin. Di videoku yang sebelumnya yang bahas tentang Gingseng ini, kamu menyebutkan kapan pengiriman uang ke Indonesia. Jadi gini teman-teman, kita kan kerjanya di Jepang, tapi kita masih penduduk negara lain. Contoh kayak di Indonesia, kayak Vietnam, Filipina dan lain-lain. Kita kan datang ke Jepang untuk magang, untuk kerja, untuk kuliah, kayak gitu teman-teman. Terus gini, kita kan pasti juga mempunyai keluarga di Indonesia. Jadi kita kan bisa mengirim uang itu ke rekening yang ada di Indonesia itu pasti menggunakan jasa pengiriman. Kalau di Indonesia kan langsung antar lewat bank, gitu kan bisa. Tapi kan ini berhubung beda negara pasti pembayarannya juga kurs uangnya juga beda. Di sini tuh banyak sih perusahaan-perusahaan pengiriman uang, jasa pengiriman uang yang banyak banget yang aku gunakan, yaitu sendiri SBI Remit Indonesia sama Kyodai. Jadi gini, untuk SBI Remit Indonesia sendiri itu maksimal kita bisa ngirim itu ke 3. Kita bisa bikin kartu itu cuma 3. Terus kalau kita mau bikin lagi, kita mending ke yang lain, ke Kyodai. Soalnya di SBI Remit sendiri cuma bisa 3. Kalau kita mau ngirim 4 kan satunya di mana mau ngirimnya nggak tahu kan. Saran kalian yaitu Kyodai yang udah lama sih perusahaannya yang ada buat ngirimin uang ke luar negeri yang udah lama di Jepang, yaitu SBI Remit sama Kyodai. Oke. Pasti setiap kita ngirim uang ya teman-teman, itu pasti datanya tersimpan di perusahaan pengiriman uang tersebut. Nah, itu nanti setiap 1 tahun sekali, ya sekitar 10 bulan lah, hampir 1 tahun, itu nanti dikirim biasanya bulan, kalau ngirimnya itu sekitar bulan Agustus sampai bulan November lah, sekitar itu nanti mereka akan ngirim itu ke alamat kita yang tertera di KTP kita yang kita daftar kemarin buat bikin kartu, itu kirim ke kita. Ya itu ada rekapan pengiriman kita selama 1 tahun itu. Lah rekapan itu merupakan salah satu syarat buat ngurus Gingseng. Jadi Gingseng itu pajak penduduk yang bisa kita cairkan, yang bisa masuk ke dompet kita setiap 1 tahun sekali. Dimana untuk ngurus Gingseng tersebut itu kan ada 2 keuntungan. Yang pertama mengurangi pajak penduduk kita. Untuk yang kedua kita bisa menerima uang dari sisa kelebihan pembayaran pajak kita selama 1 tahun itu. Kita langsung bisa terima, langsung transfer ke rekening kita setelah kita urus tentunya. Lah, untuk keringanan sendiri, di sini aku pengen bahas keringanan tersebut. Lah, di mana keringanan tersebut ya teman-teman? Itu kan nantinya setiap bulannya itu bakal dipotong terus. Kan pajak penduduk itu kan pasti setiap bulan ada kalau di Jepang. Setiap bulan bakal dipotong terus. Tapi kalau kita punya keluarga di Indonesia, terus kita mengirim
uang ke sana, kita kan mempunyai rekapan dari kantor jasa pengiriman uang yang kita terima tadi, yang kayak aku kan dari SBI sama di Geodai. Itu kan dapat kayak kertas pengiriman selama 1 tahun itu. Di sana itu ada kayak tertera ngirim ke berapa orang, terus nominalnya berapa. Jadi gini, untuk keringanan sendiri yang dikasihkan ketika kalian mengurus gingseng tersebut, itu kan tadi kan aku bilang di videoku sebelumnya, itu harus ada rekapan pengiriman uang ke luar negeri, yaitu ke keluarga kita. Dimana nantinya kalau kita ngirim ke keluarga kita, kan persyaratan yang pertama tadi yaitu kakak. Kakak itu kan nanti dilihat, oh atas nama ini itu ada nggak di kakak kalian lah, yang bisa dimasukin ke pengurusan gingseng, yang bisa semakin pajak kalian berkurang, bisa mengurangi pajak kalian atau bahkan nol, itu kan dari jumlah banyaknya orang yang kalian kirimin ke Indonesia. Contohnya kalian ngirimin ke satu orang, ke bapak kalian lah intinya, bapak kalian. Itu kemarin aku nyari informasi dan dapat langsung dari kabar dari Exata Indonesia, satu orang di kakak tersebut, contohnya ayah kalian, kalian 1 tahunnya itu dapat keringanan sekitar 33.000 yen. Itu di rupiah sekitar 5 juta lebih lah, 5 juta lebih dikit untuk perusahaan ini. Terus selain itu kita ada uang yang bisa kita kembaliin sekitar 10.000 sampai 20.000 yang kita bisa terima ketika kita habis bayar itu tersebut ya teman-teman. Itu tadi untuk satu orang aja yang ada di kakak, kalian bisa mendapatkan keringanan 1 tahunnya sebanyak 33.000 yen. Tapi kalau kalian 2 orang, itu kalian akan dapat keringanan untuk 1 tahunnya itu sekitar 66.000 yen atau sekitar kalau di rupiah kita 9 juta. Itu kan lumayan kan teman-teman, satu tahun kita bisa dapat uang keringanan banyak 66.000 yen sendiri. Terus pastinya juga bermanfaat, itu bakal menambah gaji kita di setiap bulannya. Emang potongan pajak tersebut enggak terlalu besar. Potongan pajak itu setiap bulannya palingan kalau sebelum kita urus ya sekitar 5.000. Tapi kalau kita enggak ngurus gingseng sama sekali, di tahun pertama kita enggak ngurus, lah nanti pajak yang kita bayarin ini bahkan sampai 2 kali lipat sampai 8.000 yen. Ini aja setiap bulannya kita bayar 8.000 yen, terus kita kaliin 12 sama 12 bulan, itu hasilnya 96.000 yen. Itu kali di rupiahnya teman-teman bisa sampai 11 juta lebih. Untuk karena itu kita kalau ngurus ini kita dapat keringanan, yaitu tadi kalau kita kirim uang ke satu orang di Indonesia, ke ayah kita lah contohnya, kita dapat keringanan 33.000 yen. Tapi kalau kita kirim ke 2 orang, kita 2 kali lipatnya yaitu 66.000 yen. Pajak penduduk itu bisa nol ya teman-teman, tapi dengan syarat kita mengirim ke orang yang ada di kakak kita itu lebih banyak. Contohnya kita punya abang, punya adik, punya ayah, punya ibu, 4 lah. Itu kemungkinan besar kita pajak penduduk kita di sini bisa nol. Tapi ada batasan nominal uang yang harus kalian kirimkan, yaitu sebesar 150.000 yen untuk 1 tahunnya. Yaitu kalau di rupiah sekitar kurang lebih 19 juta lah, kurang lebih kayak gitu. Oh my god, wow, kayak gitu ya teman-teman. Selain bisa mengeringankan pajak kita, itu bahkan bisa nol kalau kita memenuhi persyaratan buat mengenolkan pajak penduduk kita selama tinggal di Jepang. Terus juga uangnya itu bisa kembali lagi. Tapi untuk persyaratannya tadi kalian harus ngirim ke kakak kalian, ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau keluarga kalian semuanya saudara kalian ini 5, kirim aja semua ke sana. Terus potongan pajak kalian itu bisa nol, misalnya kalian nggak bayar pajak sama sekali. Tapi tadi minimal pengirimannya setiap satu orang, satu rekening itu minimal 150 yen. Gitu ya teman-teman. Ya, semoga video kali ini menjawab berapa sih potongan yang kita terima dari mengurus gingseng ini, terus berapa uang yang kalian dapat dari mengurus gingseng ini, terus apakah bisa nol juga. Sekian ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa terus ikutin channelku, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jangan bosan-bosan lihat wajahku ini ya teman-teman. Sekian dariku. Assalamualaikum.